Ya tentu ini yang menjadi apa namanya perhatian dari warga Banten yang tadinya katakanlah solid 100% gitu. Jadi solid Mhm, 90% gitu karena ada satu Golkar yang berbalik arah ya mhm, ketika di tanggal 26 mengusung Andra Soni dan Dimyati, tahu-tahu tanggal 27-nya mengusung Airin. Ya tentu kalau kita bicara Kim secara umum di Banten tadi solid katakanlah 90% karena hanya menyisakan Golkar yang tadi mhm, mencalonkan kadernya Airin untuk menjadi calon gubernur. Tentu ini menjadi pertandingan atau kompetisi yang menarik ya ketika Pak Andra Soni dan Pak Dimyati dari koalisi gemuk ya koalisi super, koalisi apa nama gemoy melawan Airin yang dari Golkar dan PDIP. Tentu akan terjadi pertarungan yang menurut hemat saya yang seru ya karena sama-sama mereka punya kualitas, sama-sama punya kapasitas, sama-sama punya kekurangan dan mhm, punya kelebihan. Oleh karena itu ya tergantung kepada warga Banten untuk memilih siapa yang mhm, disukai oleh mereka, siapa yang terbaik di antara mereka. Karena sejatinya kompetisi pilkada di Banten adalah cerminan dari apa namanya kepentingan publik, kepentingan rakyat. Ketika rakyat itu adalah suka gitu ya kepada kandidat tertentu di antara katakan kedua pasangan itu, maka ya tentu akan memilih mencoblos kepada yang disukainya itu. Tetapi memang ada waktu 3 bulan ya dari katakan mhm. semenjak didaftarkan untuk bisa melakukan sosialisasi. Walaupun memang bentuknya belum kampanye resmi ya, karena kalau kampanye tentu sudah ada jadwalnya, sudah ada tahapannya, tetapi ya pasti mereka sudah akan mensosialisasikan pasangan-pasangan tersebut dengan tentu dengan wacana-wacana, dengan ide-ide yang kita tunggu gitu. Jangan sampai Mhm, nanti tidak ada wacana yang diperdebatkan, mhm, tidak ada wacana yang didiskusikan, tidak ada ide-ide yang dihasilkan. Tentu kita ingin mencari sosok pemimpin Banten yang mhm, bukan mhm, hanya bagus secara kualitas ya, mhm. tetapi juga oke dalam bentuk ya bisa dekat Oke. dengan warga Banten, bisa dekat dengan rakyat Banten. Itu yang diperlukan Kang dari sosok Ujang, tadi kan pemimpin. ini berkali-kali disempat soal isu korupsi, pemberantasan korupsi, kemudian juga pencegahan korupsi yang berkali-kali seperti ditekankan oleh pasangan ini kan, pasangan Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma. Apakah ini kemudian salah satu isu yang bisa ditekankan karena salah satu atau rivalnya mereka adalah masih masuk dalam terahnya Ratu Atut gitu, mantan gubernur Banten yang kalau kita lihat banyak sekali tersandung kasus korupsi. Ini bisa dijadikan isu yang kemudian digunakan nanti untuk kampanye keduanya. Ya, saya meyakini itu celah ya, celah kekurangan Mhm, yang dimiliki oleh Airin gitu, di mana terkait dengan dinasti politik yang banyak kasus-kasus korupsi yang pernah menerpa kepada mereka gitu, terutama pada Ratu Atut gitu. Oleh karena itu, itulah sebenarnya celah yang bisa didorong untuk bisa tadi dikatakan tanda petik ya dimainkan oleh kubu Andra Soni dan Dimyati dan dalam konteks itu sah-sah saja ya karena bagaimanapun korupsi di Indonesia ini kan luar biasa masif ya, luar biasa besar, menjadi kejahatan yang luar biasa. Kita harus peduli dalam konteks itu ya termasuk di Banten. Ya siapapun yang korupsi dari keluarga manapun gitu ya, dari mhm, kandidat manapun sejatinya harus menjadi perhatian dan fokus utama. Dan apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh pasangan Andra Soni dan Dimyati menurut saya sesuatu yang melihat peluang, melihat ruang, melihat kelemahan dari pasangan Airin dan Ade yang di situ bisa menjadi kalau ini bisa dikapitalisasi ya, kalau ini bisa membesar isu ini tentu akan merugikan pasangan Airin begitu, karena akan dilekatkan dengan persoalan korupsi. Tetapi kalau saya membaca ya, ya ada sisi lain dari Partai Golkar gitu, di mana Ibu Airin menjadi kadernya, di mana Bu Airin diusung gitu. Golkar itu sangat imun terkait dengan persoalan korupsi. Ya kita melihat dulu tahun 2014 gitu oke, disikat korupsi baik. Al-Quran gitu Kang ya kitab Ujang, suci umat kita tahan dulu Kang Ujang.